Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih berkaitan dengan penggunaan dari I pada autos dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam bentuknya. Tapi kali ini yang akan kita singgung adalah berkaitan dengan kata ganti refleksif, yaitu he auton. Ingat, kata he auton ini berasal daripada kata autos. Ini autos, auton. Kenapa tidak menjadi he autos? Karena memang dia refleksif. Kalau dia refleksif itu berarti tidak ada yang namanya dia dalam bentuk nominatif, tapi dia dalam bentuk akusatif. Nah, he auton itu artinya adalah dirinya sendiri. Baik, kata ganti refleksif selalu ditulis di dalam predikatif. Nah, ini adalah formula-formula yang perlu kita ingat. Itu berarti ia menunjuk kembali kepada subjek kalimat, karena subjek dan kata ganti tersebut menunjuk pada orang atau hal yang sama. Oleh karena itu kata ganti refleksif he auton tidak memiliki bentuk nominatif, karena nominatifnya ada di dalam subjeknya. Nah, kata ganti refleksif orang ketiga he auton berdeklensi sama seperti autos, dengan pengecualian ia tidak ada kasus nominatifnya. Jadi kalau Anda sudah mengetahui deklensi daripada autos, maka Anda sudah mengetahui daripada penggunaan daripada he auton. Baik, inilah deklensinya yang perlu kita perhatikan. Lihat di sini, tunggal tentu ada, dan dia sebagai maskulin, dia sebagai feminin, dia sebagai neuter, dan he auton kemudian artinya himself, he auto artinya of himself, he auto artinya to or for himself, kemudian dalam bentuk jamaknya he autos, themselves, kemudian genitif pluralnya of themselves, dan datifnya adalah he autois, to or for themselves. Ini bentuk daripada maskulin. Ngerti sampai di sini ya? Jika terlalu cepat, Anda bisa pause dulu, nanti Anda baru lanjutkan setelah Anda bisa mengamatinya. Nah, untuk bentuk femininnya, he auten artinya herself, he autes of herself, he aute to or for herself, kemudian he autas artinya themselves sebagai feminin, kemudian he auton of themselves sebagai feminin, kemudian he autais to or for themselves sebagai feminin. Dalam bentuk neuternya he auto itself, he auto of itself, kemudian he auto to or for itself. Dalam bentuk jamaknya he auta, themselves, he auton of themselves, kemudian he autois to or for themselves. Mudah bukan? Nah, tentu saya tulis dalam bahasa Inggris karena memang di dalam bahasa Inggris kita melihat perubahannya yang sangat jelas, menunjuk kepada maskulinnya, menunjuk kepada femininnya, dan juga menunjuk kepada neuter. Tetapi dalam bahasa Indonesia kan kita tidak bisa melihat perbedaannya, artinya semua sama. Dia, dan sebagainya. Nah, ini kalau sudah satukan, inilah yang akan terjadi. Diri sendiri, nya sendiri, kepada, baginya sendiri, mereka sendiri, nya atau mereka sendiri, kemudian kepada atau bagi mereka sendiri. Inilah hasil yang akan terjadi. Nah, kita lihat contoh dalam kalimat. Kalimat sederhana. Penggunaan daripada kata he auton. Ini kata he auton ada di sini. Nah, kita lihat di sini. Ho Yesus ou sozei he auton. Bisakah Anda terjemahkan? Kita tidak perlu turunkan kata kerjanya. Sozei kita sudah tahu. Ini artinya not. Kemudian kita terjemahkan apa? Jesus does not save himself. Dalam bahasa Indonesia tentu artinya Yesus tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Contoh yang berikutnya. Ho Yesus epeginosken touto en heauto. Perhatikan penggunaan daripada heauton di sini dalam bentuk datif. Kalau kita mau terjemahkan menjadi seperti ini, Jesus was perceiving it in himself. Refleksif daripada subjeknya. Kemudian dalam bahasa Indonesia, Yesus dulu mengerti hal itu di dalam dirinya sendiri. Paham ya sampai di sini? Dan mudah-mudahan penjelasan ini bisa menolong Anda memahaminya, bahwa penggunaan daripada he auton itu juga ada penggunaannya secara khusus, karena dia dikategorikan sebagai refleksif, menunjuk kepada subjeknya. Dan teruslah belajar, ikuti untuk pelajaran selanjutnya.
dan Anda pasti bisa mengikutinya. Jangan pernah bosan untuk belajar. Saya yakin Anda pasti bisa mengikuti. Jikalau ada hal-hal yang tidak bisa dipahami, silakan memberikan pertanyaannya di kolom komen di bawah ini, dan saya akan coba untuk menjelaskannya. Dan sampai ketemu kembali untuk pelajaran selanjutnya, dan semoga pelajaran ini menjadi berkat buat Anda. Terima kasih.